saya Alpen Salakoro akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kemudian definisi motivasi menurut para ahli. Menurut Weiner, seorang ahli, motivasi adalah sebuah kondisi internal yang dapat memberikan semangat untuk bertindak, mampu mendorong seseorang mencapai tujuan tertentu, dan membuat seseorang dapat tetap tertarik dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut ahli lain yang bernama Uno, motivasi adalah suatu karya internal dan juga simulasi eksternal yang asalnya dari diri sendiri dan diindikasikan dengan adanya suatu hasrat serta minat, motivasi, kebutuhan, cita-cita, serta harapan, dan penghargaan berikut penghormatan. Motivasi adalah suatu bentuk mengenai apa yang membuat seorang individu dapat bertindak sesuai dengan rupa yang nampak dari adanya sebuah interaksi antara individu tersebut dengan situasi yang sedang dihadapi. Baiklah, saya Sertu akan melanjutkan hubungan antara motivasi dan perilaku. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut ini. Yang pertama, sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Kedua, sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Dan yang ketiga, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Keempat, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Kelima, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Dan yang keenam, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Nah, ada beberapa teori dalam motivasi. Yang pertama, ada teori motivasi awal. Kedua, ada teori hierarki kebutuhan. Dalam teori hierarki, ada 5 tingkatan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik, kedua, kebutuhan rasa aman, dan yang ketiga, kebutuhan sosial, dan yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Dan yang paling terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Dan kita masuk pada teori yang ketiga, ada teori higienis. Teori ini diajukan oleh ahli psikologi Frederick Herzberg dengan keyakinan bahwa hubungan individu dalam pekerjaan adalah sesuatu yang mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Kita masuk ke teori yang keempat, ada teori reinforcement. Dalam teori ini kita memiliki pendekatan perilaku yang menyatakan bahwa reinforcement ini membentuk suatu perilaku. Nah, ke teori yang kelima ada teori equity. Teori ini menyatakan bahwa membandingkan apa yang mereka berikan dalam situasi kerja output terhadap apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut outcome, dan kemudian membandingkan rasio output outcome mereka dengan rasio output outcome mereka yang sama dengan orang lain. Keadaan tersebut bisa dibilang dianggap adil dalam teori ini. Dan yang terakhir ada teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu serta pada daya tarik hasil bagi individu itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi berikut tentang proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi ini terdiri dari beberapa tahapan proses. Yang pertama, apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua, apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan keluar
Bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya? Yang ketiga, untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya. Yang keempat, melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Yang kelima, seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa puas bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. Dan yang terakhir yaitu dari gaji atau imbalan yang diterima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor intern yang dapat mempengaruhi motivasi terhadap seorang karyawan meliputi keinginan untuk hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi motivasi terhadap seorang karyawan meliputi yaitu yang pertama kondisi lingkungan tempat bekerja, yang kedua kompensasi yang memadai, yang ketiga supervisi yang baik, yang keempat adanya jaminan pekerjaan, yang kelima status dan tanggung jawab, dan yang terakhir peraturan yang fleksibel. Saya Siti Nurhasanawan Boko dengan NIM 1906 1102 109 akan melanjutkan materinya yaitu tentang pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengarahkan anggota. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Memotivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan keefektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi akan memburuk, menentukan kegagalan program kerja, bahkan terancam bubar. Sekian.